Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahi kalimatil mu'tassimin wa maqalatil mutaharrizin wa na'udzu billahi ta'ala min jawril jairin wa kaidil hasin wa baghiyadh zalimin wa ahmaduhu fawqa hamdil hamidin. Adik-adik sekalian, oh, kakak, kawan sejawat yang sama berbahagia, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita semua berkumpul di tempat ini dalam sebuah pembahasan tentang literasi terhadap kajian-kajian viral atau tema-tema viral, yaitu moderasi beragama. Kawan sejawat yang sama berbahagia, dan kita berharap tentunya ilmu-ilmu dan berkah-berkah atau amalan-amalan kita di saat-saat seperti ini, kita tentu senantiasa tak hentinya kita serahkan pahala-pahala itu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga ahli baitnya, para sahabatnya, para aulia wali Allah, para syekhul masyayikh kita, andre-andre guru kita, serta seluruh kedua orang tua kita. Dan semoga berkah-berkah itu kita termasuk golongan penggerak moderasi beragama. Saudara, komunitas wasati ya adalah komunitas yang secara istiqamah itu berpihak pada kebenaran dan keadilan. Sehingga dua karakter ini melekat pada diri seseorang. Jika keduanya telah melekat, ya tentu pada gilirannya mereka menjadi komunitas yang asyarif, mulia. Tentu ya kelompok yang mulia dan dihormati oleh kelompok lain. Nah, pribadi wasata juga bukanlah pribadi yang tidak berpihak, tetapi pribadi yang selalu berpegang pada kebenaran, bersikap adil, dan menjaga kemuliaan dirinya. Nah, predikat itu, ya, mari, ya, silakan duduk. Ya, oke, boleh. Iya. Wah, ya, oke. Saya ulangi. Sampai di mana? Ya, pribadi wasata itu bukanlah pribadi yang tidak berpihak, tetapi pribadi yang selalu berpegang pada kebenaran, bersikap adil, dan menjaga kemuliaan dirinya. Predikat ini lahir berkat perjuangan sepanjang hayat membela kebenaran dan keadilan. Jadi butuh waktulah yang panjang untuk mewujudkan umat wasati. Nah, sebagaimana dituturkan dalam salah satu tulisan ya sebuah buku, yaitu Moderatisme Islam. Nah, itu kumpulan tulisan para penggerak moderasi
beragama. Nah, diterbitkan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, ya Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, itu sebagaimana dituturkan dalam beberapa tulisan dalam buku tersebut, itu bahwa menjadi orang yang moderat adalah seperti orang yang mendayung di tengah lautan. Nah, untuk mencapai tujuan, ya harus menyiasati arah angin dan bermain-main dengan dayungnya, mengantisipasi ombak dan arus air. Nah, jika semata-mata mengikuti arah angin saja dan arus gelombang, bisa jadi ia akan tersesat, tidak akan pernah mencapai tujuan. Tentu dibutuhkan kerja keras dan kecerdasan untuk mengetahui arah angin dan menyiasati arus gelombang. Hadirin, saudara, saya juga pada kesempatan ini akan menyinggung sebuah sinopsis karya ilmiah yang berjudul Moderasi Beragama. Itu disusun, dikarang oleh Muhammad Yahya Tiro. Beliau ini adalah Kepala KUA Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Muhammad Yahya Tiro berkata bahwa moderasi beragama adalah jalan tengah di tengah keberagaman beragama. Woi, cantik sekali istilahnya ini. Nah, jadi jalan tengah, moderasi beragama adalah jalan tengah di tengah keberagaman beragama. Ya. Selanjutnya, beliau pun berkata, wajah moderasi beragama nampak dalam hubungan harmoni antara agama dan kearifan lokal atau local value. Nah, local value, lanjut penghulu senior Maros ini, ya, jadi beliau juga sebagai penghulu senior di Kabupaten Maros ini. Beliau berkata local value itu adalah sebagai warisan budaya Nusantara, mampu disandingkan secara sejajar sehingga antara spirit agama dan kearifan budaya berjalan seiring, tidak saling menegasikan. Beliau juga menambahkan bahwa dengan moderasi beragama yang menggambarkan wajah agama di Indonesia itu dipandang sangat tepat diterapkan dalam konteks heterogenitas budaya di kawasan ASEAN maupun dunia. Ya. Nah, ini saya bacakan ya. Halaman berapa ya? Ya, di samping itu, peran pemerintah dalam membangun moderasi beragama dan menjaga kebersamaan umat juga sangat penting, sehingga seluruh elemen harus mengambil bagian dalam tugas tersebut. Nah, saudara, dalam bahasa Arab itu moderasi dikenal dengan kata wasat, ya, atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawassut, artinya di tengah-tengah. Bisa juga i'tidal atau adil, atau masuk juga tawazun, ya, artinya berimbang.
Nah, orang yang menerapkan prinsip wasatiyah itu bisa disebut seorang wasit. Ya, rupanya kata wasit ini sudah merembes, sudah meresap, sudah mengasimilasi masuk ke penggunaan bahasa Indonesia. Yang biasa kita sebut orang-orang yang mengatur perjalanan pertandingan itu disebut wasit. Nah, dalam bahasa Arab pula ini kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang dipakai, sebenarnya semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil. Yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Bahkan kata wasit itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata wasit yang memiliki tiga pengertian ya. Wasit itu memiliki tiga pengertian. Nah, ini ketika sedang mengasimilasi bahasa tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Itu pertama sebagai penengah. Bisa juga perantara, misalnya dalam perdagangan atau bisnis. Yang kedua, pelerai. Ya, atau pemisah atau pendamai. Ya, di antara dua kelompok atau dua orang yang berselisih. Dan yang ketiga yaitu pemimpin di sebuah pertandingan. Ya, itu yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, menurut para pakar bahasa Arab, kata wasat itu juga memiliki arti segala yang baik sesuai dengan objeknya. Misalnya, kata dermawan yang berarti sikap di antara kikir dan boros. Atau kata pemberani yang berarti sikap di antara penakut dan nekat. Nah, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Itu dalam bahasa Arab. Mengenai posisi umat Islam di antara umat-umat selebihnya, secara jelas Al-Quran menetapkan dan mengidentikan dan tentu saja sekaligus bermakna sebagai perintah, ya perintah sebagai umatan wasatan, umat pertengahan atau umat yang moderat. Ini bisa dilihat gambarannya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 142. Ada yang tahu bunyinya ya? Oh, yang terjemahannya itu, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat wasatan. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Itu surah Al-Baqarah ayat 143. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai ummatan wasatan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul itu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam tradisi kenabian, Nabi Muhammad SAW pernah mendefinisikan dan mencirikan risalah yang dengannya ia diutus.
Misalnya ada sebuah riwayat dari Jabir, Nabi SAW bersabda, aku diutus dengan membawa agama yang lurus lagi toleran. Dan dalam kesempatan lain, Ibnu Mas'ud dan Jabir Ibnu Abdullah melaporkan, suatu ketika Rasulullah SAW membuat garis dengan tangan beliau sendiri. Lalu berkata, inilah jalan Allah yang lurus. Lalu kemudian Nabi membuat garis lagi di tepi kanan dan kiri. Lalu Nabi berkata, inilah jalan-jalan yang lain. Tidak satu pun jalan darinya kecuali terdapat setan yang menyeru kepadanya. Lalu kemudian Nabi SAW membaca ayat itu dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 153. Gimana bunyinya? Nah, tuh ya, tuh 153 ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-An'am ayat 153. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ya. Fattabi'uhu ya wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum. Ya. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Garis yang dipilih oleh sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah yang kanan maupun yang kiri, namun yang diapit keduanya, yaitu garis tengah. Secara simbolik ini sekaligus mempertegas narasi bahwa watak dasar Islam yang sejati adalah moderasi atau tengah-tengah. Saudara, sebenarnya bukan hanya dalam persoalan-persoalan profan duniawi, bahkan dalam aktivitas ibadah yang amat sakral sekalipun, itu Nabi SAW melarang ekstremisme. Nah, lagi-lagi kita dapat moderasi sebagai watak dasar Islam. Ada kisah ya mungkin bisa berhubungan dengan pembahasan ini, bahwa kisah tentang 3 pemuda yang ingin beribadah secara total, beribadah selamanya, ya berpuasa seumur hidup dan tidak menikah, namun justru dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa cukup pembicaraan kita dulu ini. Ya, mengenai bahwa moderasi adalah menjadi wasit
dalam perilaku wasat. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan dalam pertemuan literasi kita ini, silakan buka-buka dan baca buku, pahami secara detail, dan jangan lupa dicatat kalau memungkinkan untuk dicatat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.